Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marcelino, biasa dipanggil Marcel. Berikut adalah video YouTube pertama saya. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal Odoo 18 di VPS server teman-teman masing-masing teman-teman menggunakan OS Linux. Nah, pertama-tama kita clear dulu supaya nggak banyak. Nah, untuk pertama-tama kita harus update dulu servernya. Nah, kalau teman-teman di sini udah punya server, tinggal di-update aja dulu supaya dapat yang versi terbarunya. Ini teman-teman tinggal copy paste aja dari script yang udah saya buatkan. Nanti script ini akan dilampirkan di deskripsi videonya. Sini teman-teman langsung oke kan saja. Oke, selanjutnya masih sama. Ini masih di bagian untuk memperbarui servernya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman akan menginstal Python-nya dan juga dependensinya juga. Ini tinggal dikopas aja dari script yang udah saya berikan. Untuk Python-nya ini itu opsional. Misalkan teman-teman mau menginstal Odoo yang versi di bawah ini, entah kayak 15, 16, itu dia punya versi Python-nya tersendiri. Itu bisa dicoba dicari di dokumentasinya. Misalkan kayak Python 15 butuh Odoo 15 butuh Python 3,7. Nah, itu bisa disesuaikan nanti. Nah, selanjutnya ini teman-teman akan menginstal untuk plugin CSS-nya. Nah, di sini akan diinstal juga PostgreSQL. Di sini karena saya udah punya PostgreSQL-nya di servernya, jadi saya lanjut aja. Itu tinggal teman-teman kopas aja nanti script di notepad-nya. Oke, sepertinya ada masalah. Oh ya, ini oke, usernya udah ada. Jadi ini teman-teman membuat user system yang nanti akan dipakai untuk menggunakan Odoo-nya. Nah, di sini saya pakai Odoo 18_2 itu untuk nama usernya.
Kenapa saya masukin underscore 2? Itu sebenarnya udah 18 di dalam. Jadi supaya nggak bentrok, itu saya tambahin underscore 2. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan lagi nanti. Nah, ini bagian pentingnya juga. Ini akan melakukan penginstalan Udo 18-nya. Ini karena akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi videonya saya skip aja, langsung ke sesudah selesai penginstalan. Oke, di sini saya menginstal, cuman ada masalah karena eh, penyimpanan server saya tuh kepenuhan. Sini kan saya coba perbaiki dulu. Nah, ini setelah udah saya perbaikin, ini udah server yang tadi udah keinstal Udo-nya. Sekarang saya akan melakukan di sini saya akan membuat virtual environment. Jadi di sini penting banget teman-teman supaya nanti ketika menjalankan Python-nya itu nggak bentrok ketika nanti teman-teman udah punya banyak project di dalam satu server teman-teman. Jadi dipisah-pisah di sini melalui virtual environment. Selanjutnya saya akan menginstal requirement-nya. Oke, di sini terjadi error. Oke, kalau dapat error gini, teman-teman nggak perlu panik dulu. Bisa di scroll di bagian dia berhentinya di mana, errornya mulai dari mana. Nah, di sini di Given itu ketika dia install Given itu dia stop error di situ. Jadi langkah yang teman-teman bisa lakukan itu teman-teman komen aja Given-nya itu di requirement.txt-nya supaya si Odoo-nya si servernya itu jangan install di bagian itu dulu, di skip lah istilahnya supaya jangan error. Nah, ini lokasinya ya, lokasi requirement.txt-nya. Ini kita sudo nano saja. Nah, ini given-nya.
eventnya itu bisa kita komen aja teman-teman, supaya tidak dijalankan sama servernya, dengan cara ditambahkan tanda pagar di depannya. Setelah itu kita save, baru lanjutkan lagi penginstalannya. Nah, karena tadi kita sempat melewatkan eventnya, itu kita install manual di sini, diinstal terpisah. Selanjutnya, di sini saya akan membuat directory baru khusus untuk add-ons yang nanti akan saya custom. Ini masuknya semuanya nanti di sini. Namanya custom add-ons, nama foldernya. Teman-teman bebas sih, bisa dinamain apa aja untuk nama foldernya. Di sini saya akan memberikan permission untuk folder tersebut ke sistem user yang tadi kita buat, odo user 2. Nah, ini selanjutnya saya membuat file config-nya. Di sini teman-teman tinggal ikutin aja. Nah, di sini berisi file konfigurasi untuk odo-nya. Yang penting tuh ada XML portnya, itu yang akan diakses nanti di IP-nya. Next, kita kasih akses untuk file config tadi ke system user odo 18_2. Teman-teman bisa menyesuaikan ya untuk nama sistem user yang teman-teman buat di awal tadi. Nah, selanjutnya saya akan membuat file service-nya. Ini yang nanti akan dijalankan otomatis sama odo. Jadi teman-teman nggak perlu bikin script panjang-panjang lagi. Ini tinggal dipanggil nanti service-nya ini. Ini tinggal teman-teman ikutin aja di kopas. Nah, selanjutnya kita akan nyalain servernya, nyalain server odo-nya maksudnya. Sini kita cari dulu lokasinya. Nah, ini hasilnya ya. Ada custom add-ons, ada odo, ada venv di dalam folder odo 18_2. Nah, di sini kita masuk dulu ke virtual environment ya, supaya si odo-nya menjalankan versi Python yang udah kita install tadi di dalam venv-nya.
Tujuannya supaya Odoo-nya ngerunning berdasarkan versi Python yang ada di dalam virtual environment-nya. Nah, ini saya sedikit lupa untuk ini activate. Ini untuk ngaktifin virtual environment. Jika dijalankan, nah ini akan muncul tulisan Venvi di bagian depan. Itu artinya teman-teman udah masuk di dalam virtual environment. Nih, kita akan mengaktifkan untuk service tadi. Postgre-nya jangan lupa teman-teman restart. Habis itu kita jalankan Odoo-nya. Jangan lupa juga service-nya. Tadi saya lupa, service-nya diaktifkan dulu supaya bisa dipanggil. Kemudian baru kita jalankan service Odoo-nya. Ya, ketika teman-teman memasukkan script systemctl start Odoo 18_2 ini, itu akan aktif. Bagaimana cara ngeceknya? Ini kita pakai script diganti status, itu nanti akan muncul nih. Ini aktif running, artinya service Odoo teman-teman udah berjalan dengan baik. Kita akan lihat lagi tadi file config-nya untuk melihat portnya yang udah kita setting tadi. Nah, sini untuk port untuk lognya itu kita berada di port 8073. Sementara untuk akses port dari Odoo-nya itu ada di 8072. Jadi teman-teman bisa masukkan IP dari server VPS teman-teman, baru dilanjutkan dengan 8072 IP portnya. Nah, kalau teman-teman udah berhasil masuk ke tampilan ini, berarti teman-teman udah sukses menginstal Odoo-nya. Nah, kalau teman-teman penasaran apakah sudah running nih bener-bener, itu teman-teman bisa lihat lognya. Menggunakan sudo tail, ini diarahkan ke folder log tadi. Nah, di sini saya akan ngetes ketika di refresh. Dia akan melakukan calling ke servernya. Nanti akan muncul log baru. Kalau memang benar-benar sudah terhubung ke server teman-teman. Ketika di refresh kan, nah ini muncul lognya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.